Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah Lab Akuntansi Lanjutan 1. Saya mengucapkan selamat datang ya teman-teman di mata kuliah ini. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai partnership, atau kita lebih kenal dengan sebutan firma ya teman-teman. Nah, partnership atau firma ini ada di buku teman-teman di chapter 15. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah pada ready? Nah, saya pastikan pasti teman-teman semuanya udah pada ready dong. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pada siap, yuk kita mulai bahas bareng-bareng mengenai partnership. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang teorinya mengenai partnership dan nanti kita akan membahas mengenai problem yang ada di modulnya teman-teman. Nah, teman-teman boleh siap-siap juga dengan modulnya ya teman-teman. Yuk kita mulai bahas. Nah, teman-teman, kita masuk ke section yang pertama, kita akan bahas sedikit tentang partnership. Jadi, kita akan bahas tentang apa sih itu partnership, kemudian kenapa sih orang memilih untuk membuat firma atau partnership, dan apa sih karakteristik-karakteristiknya. Nah, di sini nanti saya akan bahas sedikit tentang general aja ya teman-teman, yang general partnership. Baik teman-teman, kita akan mulai dulu dari definisi partnership. Nah, partnership ini menurut UPA, jadi UPA ini adalah Uniform Partnership Act, adalah sebuah organisasi yang biasanya buat aturan-aturan mengenai partnership atau firma di Amerika Serikat. Jadi menurut UPA, partnership itu didefinisikan sebagai asosiasi dua atau lebih orang yang menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan profit. Nah, orang di sini teman-teman jangan diartikan, oh manusia biasa doang. Nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya firma itu mau dibuat oleh perusahaan dan perusahaan, ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi orang ini bukan hanya manusia aja gitu ya. Nah, contohnya itu seperti apa? Tata, pernah dengar ya teman-teman? Tata itu seperti perusahaan mobil. Dia menggait Jaguar, juga perusahaan mobil, untuk membentuk yang namanya partnership teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas mengenai alasan dan karakteristik dari general partnership. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dulu ingat, kayak kita belajar firma itu banyak ya contohnya. Jenisnya ya teman-teman. Ada yang umum atau ada yang benar-benar limited ya, yang teman-teman tahu ada sekutu aktif, sekutu pasif dulu. Nah, tapi di sini saya akan coba bahas general aja, yang umum aja ya teman-teman ya. Yang limited nanti mungkin teman-teman boleh baca lagi di buku Jeter ya teman-teman. Nah, kenapa sih memilih untuk membangun sebuah firma? Karena yang pertama pembentukannya relatif mudah teman-teman. Kenapa? Karena kalau dua orang udah ACC gitu, nah administratifnya biasanya lebih gampang gitu. Nah, biayanya juga relatif lebih kecil. Ini juga didukung karena mungkin perusahaan-perusahaannya yang dibentuk itu nggak terlalu besar gitu ya. Kalau fleksibilitas tinggi itu juga menjadi alasannya teman-teman. Kenapa partnership itu dibuat? Karena dia cenderung lebih fleksibel, mau keluar masuk orang. Nah, seperti itu cenderung lebih fleksibel, lebih mudah untuk diurus dibandingkan kalau kita bentuk perusahaannya adalah berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, karakteristik general partnership itu kita punya 4 karakteristik teman-teman. Mutual agency. Jadi mutual agency itu ya seperti kalau partnership itu terdiri dari yang namanya adalah sekutu-sekutu teman-teman. Kalau right to dispose partnership interest itu seperti punya hak untuk kita dispose partnership interest kita. Misalnya kita mau keluar dari si partnership, itu kita masing-masing punya hak gitu teman-teman. Yang ketiga adalah unlimited liability. Nah, unlimited liability ini sebenarnya adalah ciri-ciri yang menurut saya paling bisa bedain. Kenapa? Karena unlimited liability itu artinya kita punya kewajiban yang tidak terbatas, teman-teman. Kalau kita jadi sekutu. Kenapa? Kalau sekutunya misalnya lagi utang nih sama orang lain gitu ya, lagi banyak hutang. Nah, kita nggak bisa bayar nih dalam konteks sekutu atau firma. Nah, mau nggak mau kita harus korbankan aset pribadi kita untuk bayar si utangnya. Nah, makanya kita punya unlimited liability. Nah, lalu yang keempat itu adalah limited atau uncertain life. Jadi, jangka waktu hidup dari partnership ini sebenarnya kita nggak bisa tebak, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja, yang satu keluar, yang satu masuk, dan lain hal sebagainya, karena fleksibilitas dari si partnership ini yang cenderung untuk mudah, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan membahas mengenai formation, atau yang kita kenal dengan pembentukan ya, teman-teman. Nah, pada saat kita melakukan pembentukan, apa yang harus kita ingat adalah teman-teman, jadi kalau misalnya partnership ini teman-teman dibentuk itu biasanya cenderung misalnya ada si
A dan si B. Nah, si A dan si B itu masing-masing dia akan setor, Beh, kita buat partnership ya. Nah, nanti aku setor apa? Aku akan setor mobil, aku setor duit, aku setor tanah, lain sebagainya. Nah, si B bilang, oke, kalau gitu aku setor motor ya, aku setor bangunannya ya untuk partnership kita. Nah, teman-teman, ketika terjadi penyetoran seperti itu, pembentukan tersebut, yang harus teman-teman ingat adalah pengakuan atas aset dan liabilities adalah kita pakai fair value, teman-teman, pada saat debt of investment. Nah, kita contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada satu sekutu yang namanya Jack. Nah, Jack ini mau bentuk firma ya, atau persekutuan. Dia bilang, yaudah nih, aku kasih cash, kasih building equipment. Di sini ada book value dan fair value, teman-teman. Ingat, yang kita catat adalah sebesar fair value. Sekarang timbul pertanyaannya, cash itu mau book value atau fair value-nya itu akan sama ya, teman-teman ya. Nah, building yang dicatat yang mana? 100.000 kah atau 120.000? Jawabannya adalah 120.000. Kenapa? Balik lagi, kita harus ingat pengakuannya adalah sebesar fair value. Ya, teman-teman. Nah, maka jurnalnya akan menjadi debit cash sebesar $33.000, building di debit juga $120.000, equipment di debit $100.000, dan yang kita kredit adalah Jack Capital. Nah, ini kalau saya buat jurnal seperti ini, teman-teman, saya ngacunya ke buku Jeter. Tapi sebenarnya dulu saya juga pernah diajarin itu ada yang pakai apostrophe S. Jadi Jack's apostrophe S Capital. Sebenarnya sih it's okay, teman-teman. Tapi kalau di buku setahu saya itu pakai Jack, Capital. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nah, sebesar 253.000. Nah, kita coba contoh lagi yaitu Ross. Nah, pada saat Ross, ingat ya teman-teman ya, kita juga pakai yang namanya fair value. Jadi kalau misalnya di sini bonds-nya ada book value-nya berapa, nah nanti kita akan tetap pakai fair value. Ingat teman-teman, pada saat kita melakukan formation atau pembentukan, itu tidak selamanya yang kita store itu cuma aset doang, teman-teman. Bisa aja kita store yang namanya liabilities. Nah, makanya di sini jangan heran kenapa si Ross itu store liabilities-nya, teman-teman ya. Lalu teman-teman, kita akan bahas mengenai allocation of net income dan juga net loss. Nah, teman-teman, pada saat kita melakukan alokasi net income atau net loss, ingat ya teman-teman ya, gak selamanya partnership itu untung ya, bisa jadi dia rugi. Nah, karena partnership itu dibentuk oleh 2 orang dan 2 orang itu ada unlimited liability, jadi kalau dia rugi, dia juga dialokasikan, teman-teman. Nah, pada saat kita alokasi income ataupun kita alokasi loss, itu kita ada namanya fixed ratio. Jadi fixed ratio itu berdasarkan kesepakatan awal. Misalnya tadi ya, ada 2 orang misalnya Ahmad dan Budi bilang, oh ya udah kita bikin partnership ya. Nah nanti kalau ada untung, kita bagi nih. Perbandingannya adalah saya 1, lu 2 gitu. Nah kalau kayak gitu, itu kita kalau kita alokasi, kita akan berdasarkan 1:2 itu teman-teman. Nah, yang kedua berdasarkan capital balance. Nah, berdasarkan capital balance itu sebenarnya bisa aja dari awal, akhir, ataupun berdasarkan weighted average capital balance method. Jadi, bisa aja kita pakai awal, ya capital balance awal, ataupun capital balance akhir, atau kita hitung pakai WACB method. Nah, WACB method ini sebenarnya lebih relevan. Kenapa teman-teman? Karena WACB method ini kita hitung setiap kenaikan dan penurunannya sehingga benar-benar mencerminkan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu interest on capital investment. Itu kita cari dengan interest rate dikalikan dengan capital investment. Kemudian ada juga kita alokasikan yaitu gaji atau bonus. Nah, teman-teman, nanti ketika kita bahas problem, yang harus kita ingat adalah teman-teman, pada saat kita akan alokasi net income atau net loss, itu kita akan alokasikan terlebih dahulu ya untuk beberapa expense seperti salary, bonus, ataupun interest. Gunanya adalah supaya kita tidak mengurangi yang seharusnya diterima oleh masing-masing sekutu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang admission and withdrawal. Nah, admission and withdrawal itu teman-teman, admission itu artinya penerimaan ya. Jadi kalau ada Amir, Budi, kemudian datang nih si Cecil misalnya ya. Nah, itu admission. Tapi misalnya ada Amir, Budi, Cecil bilang mau keluar. Nah, itu kita belajar withdrawal ya. Karena kita namanya adalah partnership dan fleksibilitasnya tinggi. Jadi dia mau masuk ataupun keluar itu cenderung lebih mudah ya dibandingkan yang lain ya teman-teman pada saat bentukan PT ataupun bentukan-bentukan yang lainnya. Nah, pada saat kita recording changes, itu ada 2 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah bonus method dan goodwill method. Nah, intinya teman-teman ya, pada saat bonus method,
ya, pada saat dia admission atau withdrawal itu akan mempengaruhi capital sekutu lain. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya terjadi selisih, teman-teman, apakah dia akan untung ataupun rugi, itu akan mempengaruhi capital sekutu-sekutu lainnya. Nah, sedangkan goodwill method itu hadir karena sekutu tidak mau capitalnya berkurang akibat admission dan withdrawal. Nah, beda ya teman-teman ya. Bonus method itu, kalau dia ada perbedaan atau selisih, dia akan mempengaruhi capital orang lain. Tapi kalau misalnya goodwill itu hadir karena masing-masing sekutu nggak mau rugi. Jadi mereka itu memiliki prinsip, ya elah, gue kan salah partnership nih, lu masuk, gue kenapa kalau ada rugi, gue yang capitalnya kepotong, kayak gitu. Jadi dia nggak mau rugi teman-teman, makanya muncul namanya goodwill method. Nah nanti sembari jalan ya, sembari kita bahas problem teman-teman, nanti kita akan bahas nih. Nanti teman-teman tahu pada saat admission itu kita tahu dua nih, bonus dan goodwill. Tapi pada saat withdrawal ya, goodwill method itu nanti kita akan kenal fully goodwill ataupun partial goodwill. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih lanjut dulu. Nah, yang jelas teman-teman tahu nih kata kuncinya. Bonus itu akan mempengaruhi, sedangkan goodwill itu hadir supaya capitalnya nggak berkurang. Itu intinya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kita akan coba bahas problem ya teman-teman. Kita akan coba bahas problem 3 ya teman-teman di modulnya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh prepare dulu untuk modulnya ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas yaitu bahas problem 3 ya teman-teman. Jadi, kenapa saya coba bahas ini di video teman-teman? Karena menurut saya problem 3 ini adalah pengembangan atau gabungan dari yang kita bahas bareng-bareng di kelas mengenai problem 1 dan problem 2. Nah, problem 1 dan 2 itu benar-benar basicnya nih teman-teman. Jadi problem 3 itu adalah menggabungkan. Gimana nih kalau di suatu problem itu ada gabungan, kira-kira ada yang masuk, ada yang keluar, ada bagi laba, dan sebagainya. Dan itu akan kita bahas di problem 3 ya teman-teman. Nah, problem 3 ini teman-teman ada di halaman 2 modulnya teman-teman. Jadi teman-teman boleh buka ya. Nah, kita akan coba mulai bahas pelan-pelan ya teman-teman, step by step. Oke, kita coba baca dulu problem 3-nya. Tresia merupakan seorang akuntan publik dan mengajak kedua rekannya yaitu Edita dan Sherlita untuk membentuk suatu firma akuntan publik dengan nama KAP TES. Berarti Tresia, Edita, dan Sherlita ada 3 sekutu ya teman-teman. Pada tanggal 1 Januari 2020. Ingat, pada saat dia melakukan pembentukan ya teman-teman, kita harus menjurnal yang namanya journal formation atau jurnal pembentukan. Masih ingat dong kalau kita catat jurnal pembentukan itu kita melakukan pencatatan yaitu sebesar fair value ya, bukan sebesar book value jika yang disetorkan berupa aset dan liabilities. Oke, back to soal. Pada tanggal tersebut, masing-masing partner memberikan setoran awal. Tresia memberikan kendaraan senilai 200.000 dan peralatan senilai 200 juta, bukan 200.000 ya, 200 juta dan peralatan senilai 50 juta. Nah, oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba permudah teman-teman, yaitu saya akan bikin table seperti ini. Nanti saya akan share dulu ke teman-teman juga Excel-nya. Nah, jadi sebenarnya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau buat dalam bentuk table seperti ini, atau teman-teman mau buat ke bawah gitu ya. Misalnya 1 Januari, terus jurnalnya ada apa-apa aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerti gitu ya. Yang penting ngerti, nggak peduli formatnya teman-teman mau seperti apa, yang penting jurnalnya jangan ketinggalan juga ya. Oke, yang pertama yang dikasih tahu adalah Tresia memberikan setoran. Nah, berarti yang kita catat adalah, kita catat dulu teman-teman, modal Tresia. Nah, apa yang dikasih Tresia? Dia kasih kendaraan. Kendaraan akunnya adalah vehicle. Nah, lalu dia juga kasih peralatan, berarti peralatan itu akunnya adalah equipment. Nah, lalu teman-teman, apa yang dikredit? Yang dikredit adalah Tresia Capital. Nah, teman-teman, karena di sini angkanya cuma 200 juta dan 50 juta, tidak ada diberitahu mengenai penurunan dan peningkatan harga. Berarti asumsinya 200 juta dan 50 juta itu merupakan fair value ya. Nah, tapi beda cerita kalau diberitahu misalnya senilai 200 juta, tetapi ternyata setelah dinilai kembali,
Nah, kendaraan itu memiliki nilai 180 juta saja. Nah, dia yang dicatat 180-nya ya, bukan 200 juta. Karena konsepnya yang kita catat adalah sebesar fair value. Nah, berarti teman-teman udah kebayang dong berapa vehicle-nya 200 juta, equipment 50 juta, dan Tresia Capital 250 juta. Sekarang, teman-teman, ketika teman-teman tulis Tresia Capital, itu sebenarnya bebas ya, mau tulis Tresia, Capital atau Tresias Capital. Nah, ini dua-duanya sih boleh sih teman-teman. Nah, mana yang teman-teman suka aja. Kalau biasanya saya lebih suka Tresia Capital seperti ini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Terserah teman-teman aja maunya seperti apa. Yang penting jangan sampai salah dan jangan sampai kebalik. Nah, kemudian tadi selain Tresia kita ada Edita ya. Edita juga kasih barang yaitu berupa gedung ya, fixed asset. Oke, berarti cuman kasih gedung dan juga kasih uang tunai. Kita highlight dulu biar teman-teman bisa bedakan apa yang dikasih oleh Edita dan mana yang dikasih oleh Tresia ya teman-teman. Nah, berarti dia kasih apa teman-teman? Dia kasih gedung ya. Gedung, akunnya building, kasih cash juga. Dan juga itu aja ya teman-teman ya, cuman building sama cash. Maka kreditnya adalah Edita Capital. Nah, teman-teman, masih dalam rangka yang sama, ingatlah konsepnya yang kita catat adalah sebesar nilai fair value ya, bukan sebesar nilai book value. Di sini tidak diberitahu kembali berapa penurunan dan peningkatannya sehingga kita langsung pindahkan angkanya ya teman-teman. Building berarti sebesar 1,2 M. Cash itu berarti sebesar 300 juta. Dan Edita Capital yaitu penjumlahannya ya 1,2 dan 300 juta. Ini saya kasih keterangan mencatat modal Edita. Lalu dia ada satu sekutu lagi yang namanya adalah Sherlita teman-teman. Sherlita memberikan beberapa mesin dengan total nilai 150 juta. Nah berarti ini udah dalam total ya. Kita nggak usah pusingin satu mesinnya berapa. Yang penting 150 juta adalah total. Dan perlengkapan kantor senilai 100 juta. Berarti yang diberikan oleh si Sherlita itu ada dua ya teman-teman ya. Yaitu printer dan juga perlengkapan kantor ya. Jadi di sini teman-teman boleh catat dia mesin atau teman-teman boleh catat dia printer. Oke, teman-teman. Di sini saya coba kasih tahu ya, atau printer. Nah, jadi yang teman-teman catat, mesin atau printernya adalah sebesar 150 juta karena tidak ada informasi tambahan, maka dia diasumsikan adalah sebesar fair value, sehingga kita bisa langsung pindahkan teman-teman. Untuk perlengkapan kantor ya atau supplies itu teman-teman catat sebesar 100 juta. Nah, lalu kreditnya jangan lupa Sherlita Capital. Nah, untuk 1 Januari 2020 untuk bagian formation, jadi sebenarnya kita udah kelar teman-teman. Tapi beda cerita karena di sini kita harus sekali jalan aja teman-teman ya. Nah, masih ada satu kalimat yang menyatakan bahwa mereka menetapkan rasio pembagian laba bersih sesuai dengan modal awal. Nah, teman-teman, sebenarnya saya udah hitung. Jadi, kalau teman-teman hitung, itu perbandingannya adalah 1:6:1. Nah, sekarang pertanyaannya, angkanya dari mana? Nah, diberitahu bahwa pembagiannya itu berdasarkan saldo awal teman-teman. Berarti yang mana? Saya coba warnain ya. Berarti yang kita lihat adalah 250 juta, 1,5 M, dan 250 juta untuk si Sherlita. Nah, kalau kita cari Tresia teman-teman, kalau teman-teman cari Tresia, itu teman-teman bisa dapat. Caranya dengan gimana? Caranya, 250 juta punyanya si Tresia akan jadi pembilang. Penyebutnya, teman-teman jumlahkan seluruh modal yang dimiliki, yaitu Tresia, ditambahkan dengan Edita, ditambahkan dengan Sherlita. Loh, Ci, kenapa ini 0,125, tapi Cici tulisnya 1? Tunggu dulu teman-teman, nanti kita bahas ya kenapa dia jadi 1. Oke, kita mulai lagi dengan Edita. Edita, sama teman-teman. Yang dimiliki oleh Edita itu akan jadi pembilang. Sekarang pertanyaannya, penyebutnya berapa? Penyebutnya itu teman-teman jumlahkan.
Tresia Capital ditambahkan dengan Edita Capital dan juga Sherlita Capital. Oke. Muncul 0,75. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya dong. Nah, kok beda, Ci? Gak apa-apa, nanti kita akan bahas kenapa dia beda ya. Sherlita itu caranya juga sama, teman-teman. Nah, karena kebetulan si Tresia dan Sherlita itu dia menyetorkan modal yang sama, otomatis perbandingannya pasti sama, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya dia bisa jadi satu? Teman-teman ingat gak sih kalau dulu pas kita belajar nih, pas SD ya, atau SMP, atau bahkan SMA gitu ya. Teman-teman ingat kan kalau kita harus bisa belajar namanya menyederhanakan pecahan ya, teman-teman. Nah, ini kenapa dia bisa jadi satu, itu saya sederhanakan, teman-teman. Tapi, Ci, boleh nggak sih kalau aku pakai 0,125 di sini, misalnya ya 0,125, di sini 0,75 gitu, boleh nggak, Ci? Boleh, teman-teman. Saya cuma pakai 161 ini karena saya supaya lebih gampang aja. Cara dapatnya gimana? Saya bagi semuanya dengan 0,125. Maka Tresia dapat 1, ini Tresia ya. Si Edita itu dapatnya dari sama-sama saya sederhanakan dengan bagi 0,125. Nah, seperti itu teman-teman. Maka di sini Tresia perbandingannya 1, si Edita 6, dan si Sherlita 1. Kenapa Sherlita saya nggak cari? Karena jumlah modal yang disetorkan oleh si Sherlita dan juga si Tresia itu modalnya sama. Jadi untuk menghemat waktu, sebenarnya teman-teman gak usah cari. Nah, saya kembali ingatkan, terserah opsionalnya teman-teman. Ci, ribet lah Ci kalau mesti sederhanakan. Kan ini kebetulan aja Ci, bisa sama-sama bagi 0,125. Oke, nggak apa-apa kalau teman-teman mau pakai 0,125, 0,75, dan 0,125, no problem ya teman-teman, ya itu nggak isu ya. Jadi terserahnya teman-teman aja, oke? Nah, coba clear lagi ya, biar Excel-nya kelihatan rapi ya teman-teman ya, clear content. Oke, nah kita 1 Januari udah selesai, berarti paragraf pertama kita udah kelar teman-teman. Tenang, ini kalau misalnya partnership itu teman-teman, saya akui itu soalnya panjang teman-teman ya. Jadi harus sabar, saya yakin teman-teman di kelas ini bisa. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang teman-teman ragukan, jangan ragu untuk tanya ya. Nah, kita mulai lagi ke paragraf kedua. Nah, pada tanggal 5 April 2020, saya tulis tuh tanggalnya ya teman-teman. Nah, Edita melakukan penarikan tunai, kita bedah satu-satu ya, sebesar 200 juta untuk keperluan pribadi. Teman-teman, kita jurnal dulu teman-teman ketika Edita melakukan penarikan tunai. Ayo, ada yang udah kebayang gak sih teman-teman? Apa sih jurnalnya pada saat Edita melakukan penarikan? Nah, jadi teman-teman, kalau di partnership, si Edita nih melakukan penarikan teman-teman ya. Nah, biasanya pada saat hari dia menarik, ya kan berarti ini ada di 5 April nih teman-teman. Nah, si partnership akan catat Edita's drawing pada cash. Cash ini adalah cash partnership. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, ini kita biasanya catat itu di tanggal transaksi. Tapi nanti pada saat akhir tutup buku nih, mau bagi-bagi net income gitu ya. Nah, Edita's drawing ini ya, jangan lupa teman-teman nanti debitkan ke si capital. Jadi ini adalah sebenarnya akun sementara aja teman-teman, yaitu penarikan Edita. Nanti pada saat kita di 31 Desember ya teman-teman, itu kita akan jurnal kembali, yaitu Edita's capital di debit dan Edita's drawing di kredit. Jadi ini sebenarnya adalah akun perantara aja teman-teman. Kalau penarikan ya harusnya Edita's capital pada cash gitu ya, tapi ini hanya akun perantara aja teman-teman. Nah, kapan kita jurnalnya yang kita Edita's capital pada Edita's drawing, nanti teman-teman pada saat tanggal kita mau alokasi atau bagi-bagi income. Nah, sekarang kita catat dulu Edita's drawing pada cash. Cash ini berarti dia cash partnership ya. Dia melakukan penarikannya sebesar 200 juta. Kita jurnal dulu teman-teman, Edita's drawing pada cash. Lalu di tanggal yang sama, Sherlita memberikan pinjaman kepada firma sebesar 100 juta. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang menjurnal, itu bayangkan posisinya teman-teman ada di partnership.
Ya, berarti teman-teman ada di firma. Kalau kita dapat pinjaman, berarti kita catat debitnya adalah cash. Ya. Lalu teman-teman, ini kalau biasanya ini bukanlah dari luar, tapi di sini kita dapatnya adalah dari dalam ya teman-teman. Kenapa? Karena kita dapat pinjaman itu dari sekutunya kita sendiri. Nah, apa akunnya? Akunnya adalah loan from Sherlita atau kita bisa sebut juga dengan Sherlita Loan. Jadi, terserah teman-teman ya, teman-teman mau tulisnya loan from Sherlita atau teman-teman mau tulisnya Sherlita Loan. Nah, kalau teman-teman bayangkan ini sebagai perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, ini biasanya adalah kalau teman-teman ingat harusnya dia adalah cash pada accounts payable. Nah, atau cash pada bonds payable. Jadi ini adalah utang. Jadi kita loan from Sherlita itu adalah di sisi utang ya teman-teman ya. Sekali lagi, loan from Sherlita adalah hutang bagi firma. Kenapa? Karena Sherlita kasih pinjaman teman-teman ke kita sebagai partnership. Maka kita akan catat dia sebagai utang. Ingat ya, liabilities. Atau kalau teman-teman bingung, loan from itu sebenarnya sama aja kalau teman-teman kayak accounts payable, bonds payable. Nah, nanti ada kalanya itu kita ada nih temennya, loan to. Nah, kalau loan to itu nanti kebalikannya ya teman-teman ya. Loan to itu kita berarti yang minjemin. Nah, ini bukan Sherlita Loan ya teman-teman ya. Oh, benar ya. Sherlita Loan. Ya benar, sorry. Oke. Nah, angkanya berapa? Angkanya adalah 100 juta. Ini saya kasih keterangannya adalah mencatat utang dari si Sherlita. Oke. Pada akhir tahun, seluruh aset tetap dinilai mengalami penurunan sebesar 10%. Selama tahun 2020, firma berhasil memperoleh penghasilan 1,2 M. Beban operasional sebesar 325 juta dengan tarif pajak yaitu 20%. Adapun ketentuan pembagian laba adalah sebagai berikut. Ini saya highlight dulu ya teman-teman ya. Ini adalah ketentuan si firma untuk melakukan pembagian laba. Selama tahun 2020, Tresia dan Sherlita mendapatkan gaji masing-masing sebesar 8 juta dan 7 juta per bulan. Sedangkan Edita mendapatkan gaji 30 juta per kuartal. Sekali lagi per kuartal ya, hati-hati ya, nanti saya akan bahas ini agak sedikit tricky. Tresia dan Sherlita mendapatkan bunga sebesar 5% berdasarkan Weighted Average Capital Balance atau WACB ya, WACB schedule ya. Edita mendapatkan bonus juga sebesar 20% dari total net income yang dikurangi dengan gaji, bunga, dan bonus itu sendiri. Laba yang masih tersisa akan dibagi berdasarkan rasio pembagian laba bersih. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini ada dua opsi teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau seperti apa. Apakah teman-teman mau melakukan penjurnalan terlebih dahulu atau teman-teman mau hitung terlebih dahulu. Nah, teman-teman dikatakan bahwa seluruh aset tetap itu teman-teman mengalami penurunan sebesar 10%. Selama tahun 2020, firma memperoleh penghasilan 1,2 M. Nah, teman-teman, saran saya kita coba jurnal dulu ya penurunan nilai dari si aset tetap. Nah, jadi jurnal yang pertama adalah kita akan mencatat penurunan nilai dulu dari si aset tetap. Nah, tapi teman-teman sebenarnya di soal ini dia tidak kasih tahu teman-teman apakah aset tetap itu diturunkan atau melakukan penurunan itu setelah penghasilan dibagikan atau sebelum. Seperti itu. Tapi nanti kita asumsikan aja teman-teman bahwa si firma akan kasih dulu, alokasi dulu ya teman-teman. Atau nanti aja deh teman-teman ya, baru kita urusin ya, dia mau bagi dulu kah atau dia mau catat penurunan nilai. Yang penting kita catat dulu aja teman-teman supaya si jurnalnya itu nggak ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan kan nanti nggak dapat nilainya ya. Nah, mencatat penurunan nilai. Nah, kalau teman-teman ingat, mencatat penurunan nilai berarti kalau asetnya awalnya di debit, berarti kalau dia mengalami penurunan nilai, teman-teman ingat asetnya berubah jadi di mana teman-teman?
Nah, asetnya akan berubah di kredit ya. Kenapa? Karena dia terjadi penurunan nilai. Dia bilang apa yang terjadi penurunan nilai? Seluruh aset tetap. Nah, apa aja nih aset tetapnya? Kita cek. Vehicle, oke. Equipment, oke. Building, oke, karena dia fixed asset ya. Machine atau printer, oke. Supplies. Nah, supplies itu aset tetap atau bukan teman-teman? Bukan ya, jadi supplies itu kita nggak masukin. Nah, jadi yang dimasukin itu adalah vehicle, equipment, building, machine. Supplies itu adalah current asset ya, bukan fixed asset ya. Karena kan nggak ada depresiasinya ya teman-teman ya. Salah satu ciri-cirinya. Nah, gimana cara kita melakukan penurunan? Nah, saya coba buka dulu teman-teman angkanya ya. Nanti saya jelasin angkanya dari mana. Kenapa saya nggak mau sekalian ketik teman-teman? Karena saya sedikit menghemat waktu. Lebih baik saya jelasin aja teman-teman angkanya itu dari mana dibandingkan teman-teman nungguin saya ketik gitu ya. Jadi kan menghemat waktu teman-teman. Nah, vehicle ya. Vehicle itu kenapa 20 juta? Itu karena dia terjadi penurunan sebesar 10%. Nih saya highlight 10%. Nah, teman-teman kalikan 10% kalikan dengan 200 juta. Maka dapat 20 juta. Untuk equipment berlaku hal yang sama. 10% kali 50 juta, yaitu 5 juta. Untuk building, sama 10% kali 1,2 M, 120 juta. Untuk mesin, itu juga sama, yaitu 10% kali 150 juta. Atau 15 juta ya teman-teman. Lalu, jangan lupa, ingat karena ini adalah persekutuan, jadi dia bukan impairment ya, nah atau revaluasi. Jadi ketika ada penurunan aset itu kita langsung potong ke capitalnya si sekutu-sekutu itu teman-teman ya. Sekutunya ada Tresia, Edita, dan Sherlita. Nah karena ini kita berbicara tentang partnership atau firma, maka kalau terjadi penurunan nilai dari si aset yang notabene kita belajarnya misalnya adalah kita akui sebagai loss, ya kita langsung potong aja ke si capital, Tresia, Edita, dan Sherlita. Nah, lalu pertanyaannya muncul, loh, gimana nih cara kita alokasikan? Nah, teman-teman itulah tadi gunanya kita cari pembagian rasio ini, teman-teman. Jadi ini ya namanya aja kita bareng-bareng ya, teman-teman. Jangan seneng aja maunya nih. Kalau susah nih pas semuanya turun. Nah, jangan lupa dialokasikannya juga sama nih, 161 ya. Jangan mau seneng aja mau dibagi, nggak seneng nggak dibagi, nggak boleh gitu ya. Kalau partnership kan kita ya tanggung renteng lah gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau kita cari Tresia, caranya teman-teman jumlahkan 20 juta, tambah 5 juta, tambah 120, tambah 15. Ini kan dapatnya 160 juta. Kalikan dengan 1, dibagi dengan 8. Kenapa 8? Karena ini adalah total, ya. Totalnya adalah 1 tambah 6 tambah 1. Dia akan jadi sebagai penyebut. Pembilangnya berarti adalah 1/8. Kalau si Edita 6/8. Kalau si Sherlita adalah 1/8, teman-teman. Nah, lalu untuk si Edita Capital itu juga berlaku yang sama. Jumlahkan dulu 20 tambah 5 tambah 120 tambah 15. Nah, kalikan dengan 6 ya punyanya si Edita, dibagi dengan totalnya yaitu 8. Nah, untuk Sherlita juga sama, harusnya teman-teman dapat hasil yang sama dengan Tresia. Kenapa? Karena mereka punya perbandingan yang sama. Nah, teman-teman, kita udah selesai untuk melakukan pencatatan penurunan nilai. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi ingat, di 5 April itu Edita ada melakukan drawing atau penarikan. Kita belum potong teman-teman ke modalnya si Edita. Nah, makanya jangan lupa jurnal yang kedua adalah kita catat dulu penarikan si Edita supaya kita tidak lupa teman-teman. Kalau aku catat dulu si Editanya ya, baru catat penurunan nilai, boleh nggak Ci? Boleh ya teman-teman ya. Teman-teman mau catat penurunan nilai dulu atau penarikannya dulu atau nanti pada saat kita alokasi dicatat dulu, nggak apa-apa, it's okay, karena dia masih di satu tanggal yang sama. Jadi urutan jurnalnya saya juga nggak terlalu gimana lah teman-teman. Yang penting teman-teman jangan lupa ya. Nah, catat dulu penarikannya si Edita. Nah, karena ini krusial banget ya, sebenarnya sayang kalau teman-teman lupa untuk tulis.
Nah, lalu yang ketiga teman-teman adalah kita melakukan alokasi income dan loss. Nah, kita nggak tahu teman-teman apakah kita income atau kita loss. Nah, makanya saya akan beralih ke sebelah, saya akan sedikit sharing ke teman-teman gimana sih caranya step by step kita tahu kita itu ketika hitung apakah kita untung dan bagaimana kita mengalokasikannya teman-teman. Nah, teman-teman, step pertama adalah kita harus cari dulu berapa nih net income ataupun net loss yang akan dialokasikan ke masing-masing sekutu, teman-teman. Jadi belum tentu ya dia income ataupun loss. Nah, teman-teman, di sini ada diberitahu bahwa firma berhasil memperoleh penghasilan sebesar 1,2 M. Nah, teman-teman, penghasilan ini belumlah net income. Karena di sini masih terdapat beban-beban operasional dan juga masih ada tarif pajak, yaitu ada expense-nya ya, yaitu sebesar 20%. Nah, makanya teman-teman, step pertama adalah teman-teman cari dulu berapa nih net income-nya. Nah, cara cari net income yaitu teman-teman tahu di sini ada 1,2 M, ini adalah revenue. Teman-teman selisihkan dengan operational expenses yaitu sebesar 325 juta. Nah, dapat gross profit 875. Nah, setelah dapat gross profit, teman-teman, jangan lupa kita masih ada pajak yaitu sebesar 20%. Lalu, teman-teman cari dulu berapa nih pajaknya. Yaitu, teman-teman kalikan gross profit kalikan dengan 20%. Nah, kalau teman-teman selisihkan, nanti dapat yang namanya net income. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk step pertama, yaitu kita mencari net income. Lalu teman-teman, ketika kita mau alokasi, ingat apa yang harus kita buat, yaitu income distribution schedule. Nah, pada saat kita mau alokasi net income ataupun net loss, teman-teman di sini net income ya. Nah, ketika kita mau alokasi, teman-teman ingatlah beberapa hal yang harus kita hitung duluan. Apa aja tuh? Biasanya ada 3 komponen yang akan kita hitung terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah interest, dan yang ketiga adalah bonus. Kenapa 3 hal ini diduluankan atau kita hitung supaya teman-teman net income yang nanti kita akan alokasikan itu udah benar-benar bulat, udah termasuk salariesnya di sana, udah masuk interestnya di sana gitu ya teman-teman ya, dan bonusnya di sana juga. Nah, step kedua adalah kita buat dulu income distribution schedule. Nah, buat dulu teman-teman untuk nama-namanya ya. Sekutu kita itu ada Tresia, ada Edita, dan ada Sherlita. Nah, yang pertama, teman-teman, ada 3 hal ya yang tadi saya sempat katakan, yaitu salaries, interest, dan juga bonus. Nah, salaries kita hitung dulu, teman-teman. Berapa nih gajinya? Nah, gajinya itu ada di poin pertama, yaitu selama tahun 2020, Tresia dan Sherlita mendapatkan gaji masing-masing sebesar 8 juta dan 7 juta per bulan. Berarti, untuk Tresia, teman-teman bisa cari dengan cara per bulannya dia berapa duit? 8 juta ya. Lalu Tresia itu gabung di partner itu dari pertama kali si partner terbuat yaitu 1 Januari 2020. Berarti selama tahun 2020 si Tresia ini benar-benar kerja full ya, yaitu 12 bulan. Lalu untuk Edita masih belum kita baca ya, Sherlita dulu ya teman-teman ya. Sherlita yang udah fix banget nih, udah kita baca ya. Sherlita itu mendapatkan gaji 7 juta per bulan, berarti caranya sama ya, 7 juta teman-teman kalikan dengan 12. Lalu untuk Edita, nah di sini agak tricky teman-teman, dia adalah per quarter ya, atau per kuartal, quarterly ya gitu ya, kuartal. Nah teman-teman, 1 tahun itu kita punya 4 kuartal ya, karena 1 kuartal itu biasanya 3 bulan. Contohnya, laporan keuangan diterbitkan quarterly, itu biasanya di Maret terbit. Nah, seperti itu. Jadi, 1 tahun itu kita punya 4 kuartal, yang masing-masing kuartal itu terdiri dari 3 bulan. Nah, makanya, kalau dikasih tahu 30 juta, teman-teman cek, si Edita ini kerjanya atau gabungnya dari kapan? Oh, Edita ini udah dari awal banget nih gabung. Makanya berarti Edita itu kerja benar-benar full 1 tahun yaitu 4 kuartal. Makanya cara cari gajinya adalah 30 juta teman-teman kalikan dengan 4. 30 juta kali 4. Nah, untuk total teman-teman jumlahkan aja ke samping kanan ya. Kemudian untuk si interest, teman-teman,
Ingat ya, pada saat kita mencari yang namanya interest, teman-teman, sebenarnya beberapa kesepakatan. Tergantung si partnership, apakah dia mau menggunakan WACB, ya, atau Weighted Average Capital Balance, atau pakai beginning balance atau ending balance, itu tergantung persekutuannya. Tapi sebenarnya saya setuju kenapa dia pakai weighted average, karena setiap capital yang naik atau turun itu kita perhitungkan. Jadi benar-benar lebih relevan aja gitu ya dibandingkan lihat di awal ataupun lihat di akhir. Makanya biasanya itu dia akan menggunakan weighted average capital balance karena mempertimbangkan jika terdapat kenaikan dan juga penurunan dari si capital balance. Nah, di sini teman-teman ada sedikit ralat ya, ini harusnya bukan Shelita ya, tapi Edita. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar ketika terjadi perubahan capitalnya ya teman-teman. Nah, step ketiga kita cari dulu WACB-nya. Nah, kita mulai dari si Tresia Capital. Nah, apa aja nih tabelnya? Tabelnya teman-teman adalah teman-teman buat dulu date, increase, decrease-nya, kemudian kumulatif, dan juga teman-teman hitung berapa nih fraction-nya gitu ya. Nih, saya langsung kasih warna aja biar kelihatan ya, biar jelas. Nah, teman-teman, yang pertama teman-teman tulis date dulu, increase, decrease, cumulative capital, lalu fraction. Nah, teman-teman, apa sih fungsinya? Jadi teman-teman tahu berapa kenaikan dan juga penurunan si modal. Tresia pada saat awal banget gabung, itu pada tanggal 1 Januari 2020, dia store teman-teman 250 juta. Nah, berarti yang teman-teman isi adalah si cumulative capital dulu. Kenapa? Karena pada saat awal belum ada increase, decrease. Lalu teman-teman lihat apakah ada terdapat perubahan modal Tresia selama 1 tahun. Nah, di sini asumsinya adalah kita akan alokasi income dulu baru terjadi penurunan nilai. Karena pasti teman-teman bertanya, Ci, kan ini ada Tresia Capital nih di sebelah debit, kenapa kita nggak keluarin? Atau kita kurangkan? Nah, teman-teman, asumsinya adalah kita alokasi income dulu, baru terjadi penurunan nilai. Nah, nanti di soal ujian harusnya sih jelas banget apa yang terjadi terlebih dahulu ya. Nih, di sini kita asumsikan aja kalau misalnya si Tresia alokasi dulu ya partnership-nya baru terjadi penurunan nilai. Makanya dari tanggal 1 sampai 31 Desember itu bulat ya. 250 juta tidak ada pengurangan modal. Beda cerita teman-teman kalau penurunan nilainya terjadi mungkin pada tanggal 1 Juli ataupun 1 Maret. Nah, itu teman-teman pasti penurunan nilai dulu baru alokasi income gitu ya. Nah, lalu fraction-nya hitung dari 1 sampai 31 itu ada 12 lalu dapat 250 juta. Nah, jangan lupa teman-teman, 250 juta itu hanya total capitalnya doang. Jangan lupa kalikan dengan persentase bunganya, yaitu sebesar 5%. Maka teman-teman dapat, yaitu sebesar 12.500.000. 12.500.000 ini teman-teman langsung pindahkan ke bagian Tresia ya. 12.500.000. Lalu kita masuk ke bagian Edita. Untuk Edita, teman-teman sama ya. Jadi kita buat dulu tabelnya yang bagian atas. Terdiri dari date, increase, decrease, cumulative, fraction, dan juga total. Date, kita lihat lagi teman-teman. Edita ya, pertama kali masuk 1 Januari nih ya, pada saat 1 Januari formation. Lalu dia ada drawing, tanggal 5 April 2020 ya. Nah, pada saat dia melakukan drawing, artinya sebenarnya capital ini ya sudah kita potong teman-teman ya, udah kita keluarkan. Tapi emang kita belum catat, kita akan catat akumulasinya nanti di akhir. Makanya Edita Capital pada Edita Drawing itu pada tanggal 31 Desember. Supaya kita meminimalisir terjadi ulang-ulang catat teman-teman, mana tahu editanya drawing lagi. Nah, makanya nanti kita catat di akhir. Tapi secara real atau secara aslinya ya, pada tanggal 5 April si Edita itu udah kehilangan si capitalnya teman-teman. Makanya 250 juta itu Edita 1,5 miliar itu hanya bertahan dari 1 Januari sampai 5 April karena terjadi penarikan di 5 April yaitu sebesar 200 juta. Nah, berarti yang pertama banget yaitu 1 Januari sampai 5 April 1,5 M. Nah, fractionnya teman-teman coba hitung Januari, Februari, Maret. Aprilnya kehitung nggak? Enggak, teman-teman. Kenapa? Aprilnya berjalan 5 hari. Makanya di April itu kita nggak hitung. Nah, dapat 375 juta. Lalu dari 5 April ya, pada saat 5 April itu terjadi decrease ya, 200 juta ya. Karena kita sebagai Edita ngambil capitalnya 200 juta. Makanya dari 5 April sampai 31 Desember itu terjadi decrease yaitu sebesar 200 juta. Kumulatif capitalnya akan berkurang
Dari 1,5M jadi 1,3 M. Lalu, teman-teman jangan lupa kalikan dengan fraction. Nah, fractionnya adalah 9/12. Caranya, teman-teman bisa kurangkan 12 kurang 3. Karena kan 1 tahun totalnya itu 3 bulan. 12 bulan. Atau teman-teman hitung dari April nih. April, Mei, Juni, sampai Desember. Itu ada 9 bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu teman-teman dapat dong totalnya WACB-nya. Lalu teman-teman dapat capital balance-nya, weighted average-nya adalah 1,350. Nah, jangan lupa kalikan dengan bunganya, yaitu sebesar 5%. Berapa jadinya? Nah, jadinya adalah sebesar 67.500.000 ya, teman-teman. Nah, 67.500.000 ini jangan lupa teman-teman pindahkan ke bagian si Edita. Shelita itu nggak dapat interest, teman-teman. Karena dia nggak dapat interest, yaudah itu adalah 0. Jangan lupa teman-teman totalkan ke samping kanan, yaitu teman-teman jumlahkan 12.500.000 dan 67.500.000. Lalu teman-teman, kita baca lagi poin ketiga. Si Edita mendapatkan bonus sebesar 20% dari total net income yang dikurangi dengan gaji, dikurangi dengan bunga, dan bonus itu sendiri. Nah, yang dapat bonus itu Edita ya. Berarti kalau untuk Tresia udah pasti 0, nggak dapat bonus. Lalu untuk si Shelita juga nggak dapat. Nah, jangan tanya kenapa cuma Edita doang yang dapat. Saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Ini kesepakatan soal aja. Jadi Edita doang nih yang dapat bonus. Untuk interest, ya mungkin kesepakatan mereka aja nih siapa yang dapat interestnya. Lalu kita masuk ke pencarian bonus Edita. Nah, caranya teman-teman, bonus itu didapat teman-teman ikutin aja. 20% ya dikali dengan net income dikurangi salaries, dikurangi interest, dikurangi dengan bonus. Nah, seperti ini. Berarti bonus sama dengan 20% dalam kurung net income kurang salaries, kurang interest, kurang bonus. Karena kan dia bilang ya, karena ada bonus itu sendiri. Nah, lalu teman-teman dapat angkanya sebesar 64 juta. Caranya gimana? 20% dikalikan dengan buka kurung. Ambil net income-nya yang udah kita cari, yaitu sebesar 700 juta ya. Lalu teman-teman selisihkan dengan salaries. Salaries itu totalnya 300 juta. Lalu selisihkan dengan interest 80 juta. Lalu teman-teman jangan lupa ya. Di sini dia masih ada bonus. Nah, bonus teman-teman kalikan aja ke dalam 20% dikali dengan bonus. Dapat 0,2 bonus. Lalu bonus ini kan minus. Kalau pindah ruas kan jadi plus. Berarti bonusnya itu sama dengan teman-teman tinggal bagi ya. Caranya ini kan dipindahkan teman-teman. Pindahkan ke ruas kanan. Berarti bonus tambah 0,2 bonus. Jadi 1,2 bonus. Nah, caranya ini 64 juta. Teman-teman bagi dengan 1,2. Kenapa 1,2? Karena kalau ini kan variabel. Kalau nggak ada konstanta di depannya itu asumsinya 1 kan. Maka 1 ditambah 0,2 dapat 1,2. Nah, teman-teman pindahkan nih ke si Edita. Karena Edita dapat bonus. Shelita nggak dapat bonus. Nah, teman-teman totalkan. Dapat 53 juta. Lalu setelah selesai kita alokasikan dulu ke salaries interest bonus, jangan lupa teman-teman tambahkan dulu ya untuk lihat. Nah, net income-nya masih ada lebih nggak? Oh, setelah kita tambahkan ternyata masih ada nih. Ini totalnya baru 433 juta, sedangkan net income kita ada 700 juta. Nah, net income kita ada 700 juta. Ternyata kita punya yang namanya excess. Kenapa excess? Karena teman-teman setelah kita bayar salaries, bayar interest, bayar bonus, itu kita masih ada nih net income-nya. Makanya sebenarnya masih ada excess. Nah, excess ini yaitu sebesar 266.667. Diapain? Nah, dibagiin teman-teman ke Tresia, Edita, dan juga Shelita. Pertanyaannya, gimana cara kita baginya? Baginya itu pakai ini ya. Pakai perbandingan income yang awal ya. Tresia itu 1, berarti untuk alokasikannya kalikan 1/8. Untuk si Edita itu 6, berarti 6/8. Untuk Shelita itu juga 1, jadi 1/8. Nah, makanya teman-teman untuk total income allocation-nya kita jumlahkan lagi ya ke bawah ya.
Nah, makanya yang dialokasikan ke Tresia itu adalah 141.833. Sudah include salary, sudah include interest, sudah include bonus kalau ada gitu ya. Lalu udah include yang excess dari si net income-nya gitu, teman-teman. Nah, sekarang kalau defisiensi. Kalau dia defisiensi sama. Nanti ini akan diselisihkan ya, teman-teman ya. Ini bukan kita nambahkan, malah kita kurangkan. Nah, setelah dapat angkanya, jangan lupa kita buat jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah income summary pada Tresia Capital, Edita Capital, dan Sherlita Capital. Karena kita mengalami namanya keuntungan ya, teman-teman. Nah, kalau dia rugi, kita tinggal balik jurnalnya. Nah, angkanya dapat dari tabel yang di step 2. Oke, untuk yang tahun 2020 itu kita sudah kelar, teman-teman. Tapi tunggu dulu, masih ada satu paragraf di bawah. Ya, jangan sampai, oh ya, ini kan 2020 udah kelar nih. Biasanya kalau di AD atau di Inter, mas, tahun doang, Ci. Bahkan cuma 1 bulan. Nah, teman-teman, kalau di Advance, kadang dia bisa bertahun-tahun gitu ya. Jadi, make sure dulu jangan selesai 2020, terus teman-teman tutup, ya. Masih ada di 2021. Kita baca bareng-bareng ya. Pada tanggal 2021, 4 Januari, Stella ikut bergabung. Nah, Stella nih, datang nih. Si sekutu baru, Stella masuk. Nah, bergabung ke KAPTS dan rekan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 540 juta untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 20% Goodwill Method. Teman-teman masih ingat ya, Goodwill Method itu hadir kalau misalnya si sekutu lama itu nggak mau rugi. Kalau misalnya sekutu lama rugi, pokoknya nggak ada nih yang mau dirugikan. Makanya muncul si Goodwill Method. Nah, teman-teman, pada saat Stella itu masuk, ya sebenarnya kita bisa catat cash itu sebesar yang dia kasih, yaitu 540 juta. Tapi, kita baru bisa catat cash-nya aja. Kita nggak tahu teman-teman goodwill-nya itu di sebelah debit atau sebelah kredit, lalu besarnya modalnya berapa, itu kita nggak tahu, teman-teman. Nah, disitulah kita mulai untuk mencari. Nih, teman-teman, saya akan buka langsung, ya. Nah, di sini saya akan ajarkan cara logikanya dulu ya, cara pelannya. Sebenarnya saya akan provide dulu cara lambatnya, nanti saya kasih cara cepatnya ya. Jadi kita mulai dulu pelan-pelan dari cara lambatnya, kenapa bisa dapat segitu ya gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita mulai dari step pertama. Step pertama, carilah modal firma sekutu lama. Sekutu lama itu ada apa aja tadi? Siapa aja? Tresia, ada Edita, dan Sherlita Capital. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya, teman-teman, ambil. Kita contohkan Tresia ya. Awalnya si Tresia itu punya 250 juta. Lalu ada penurunan nilai diselisihkan 20 juta. Lalu ada income allocation, yaitu 141.833. Itu teman-teman jumlahkan. Untuk Edita Capital ya, awalnya si Edita itu ngasih ke firma 1,5 M. Lalu dia ada penurunan nilai 120 juta, dia ada drawing 200 juta, terus ada alokasi income 440, itu dijumlahkan. Untuk si Sherlita, sama teman-teman caranya, awalnya dia setor ke kita 250 juta. Lalu karena terjadi penurunan nilai, dikurangkan 20 juta. Lalu teman-teman ada alokasi income sebesar 117.333 juta. Nah, ingat teman-teman, capital atau equity itu adalah saldo normalnya di kredit. Jadi setiap yang ada di kredit, capital itu akan kita tambahkan. Kalau dia di debit, berarti akan kita selisihkan atau kita kurangkan. Dapat total capital sekutu lama. Nah, kita masuk ke step 2, yaitu kita cari implied capital. Berapa nih nilai 100%-nya? Nah, kenapa kita harus cari nilai 100%? Ingat teman-teman, siapa tadi namanya? Si Stella ya, ketika masuk ke KAP, dia minta teman-teman bagiannya, yaitu 20%. Makanya kita harus cari berapa nih sebenarnya 100%-nya lagi. Nah, total capital sekutu lama yang 2340 ini bukan lagi 100%. Kenapa? Karena udah diambil sama si Stella 20%. Makanya carinya 2340 teman-teman bagi dengan sisa persentasenya 80%. Yaitu dapat 2.925 juta ya teman-teman ya. Saya kasih notes, awalnya kita 100%, tapi Stella mau 20%. Kalau Stella mau 30%, ya udah berarti ini jadi 70%. Dapatnya 2340 dibagi 70%. Step kedua selesai. Masuk ke step ketiga, kita cari modal firma baru dengan tambahan sekutu baru. Nah, modal firma baru itu terdiri dari Tresia Capital, Edita Capital, Sherlita Capital, tambahkan dengan yang diinvestasikan oleh si Stella.
sebesar 540 juta. Total firma modalnya sekarang adalah 2880 teman-teman, 2.880 juta. Lalu selisihkan implied capital dengan modal firma di step 3. Yaitu sebenarnya nilainya adalah 2925 ya. Lalu modalnya 2.880. Nah, dapat goodwill-nya yaitu sebesar 45 juta. Teman-teman, ketika implied capital itu lebih gede daripada modal capital, itu artinya sekutu lama itu rugi, teman-teman ya. Sekutu lama rugi, makanya goodwill 45 juta itu kita catat di sebelah debit. Ingat ya, goodwill itu kita catat di sebelah debit karena implied capital lebih gede daripada si modal firma. Makanya 45 juta di debit. Kalau dia bonus method, maka goodwill-nya akan berubah jadi Tresia Capital, Edita Capital, Shelita Capital dengan proporsi yang awal gitu ya. Lalu untuk Stella Capital, berarti teman-teman tinggal di kredit yaitu sebesar 585 juta. Lalu ada nggak cara cepatnya? Ada teman-teman ya. Jadi itu cara pelannya atau cara basicnya, ada juga cara cepatnya. Nih menurut saya cepat ya, nggak cepat juga sih. Ya setidaknya bisa motong lah dari yang panjang ini jadi hanya ke 5 baris. Nah caranya pertama tetap harus cari total modal firma yang baru. Yaitu Tresia Capital, Edita Capital, Shelita, Stella. Ibaratnya ini ada di step 3 ya, jadi kita langsung potong. Ini jadi step 3. Lalu teman-teman cari berapa sih yang didapatkan oleh Stella. Teman-teman total modal firma itu kalau ditambah Stella itu ada 2880. Si Stella minta 20%. Jadi yang akan didapat oleh Stella atau yang mau didapatkan oleh Stella itu 576. Lalu bandingkan teman-teman uang kas yang diberikan oleh si Stella dengan modal yang didapat dengan Stella. Ternyata teman-teman yang dia kasih nih duit cash ya 540 juta, gue mau bagiannya 576. Nah berarti si Stella itu untung teman-teman, si sekutu lama itu rugi. Kalau sekutu lama rugi berarti goodwill-nya ada di sebelah debit. Kalau sekutu lama yang untung berarti goodwill-nya ada di sebelah kredit. Seperti itu teman-teman. Itu sih cara cepatnya ya. Kalau menurut saya itu cara cepat. Lalu step terakhir adalah kita harus tahu berapa nih ternyata goodwill-nya. Carinya adalah teman-teman capital dikurangkan dengan invest dibagi dengan proporsi sekutu yang rugi. Nah teman-teman capital adalah modal yang didapat oleh Stella. Jadi 576 juta dikurang dengan investnya yaitu 540 juta dibagi dengan proporsi sekutu yang rugi. Yang rugi di sini adalah sekutu lama yang punya proporsi 80%. Kenapa? Karena 20-nya udah diminta oleh Stella. Jadi dibagi dengan 80%, dapat 45 juta. Hasilnya sama teman-teman, cuman kita cutting cara aja biar lebih cepat. Lalu kita masuk ke 7 Januari. 7 Januari itu terdapat pengeluaran dari Shelita ya. Jadi Shelita itu memutuskan untuk keluar dari si KAP, tes, dan rekan. Nah, dia menggunakan partial goodwill. Teman-teman, pada saat kita masuk ya atau sekutu masuk, itu kita menggunakan full goodwill. Tapi ketika kita keluar, itu kita bisa pilih mau partial goodwill ataupun full goodwill. Nah, sebenarnya partial goodwill dan full goodwill cuma beda cara hitungnya aja teman-teman. Cuman lebih mudah adalah menggunakan partial goodwill. Nah, cara untuk menghitung partial goodwill itu ada 2 cara. Yang pertama adalah tentukan berapa nih capitalnya si Shelita pada saat si Shelita keluar. Nah, teman-teman bisa langsung ambil 347333. Kenapa? Karena dari tanggal 4 Januari sampai 7 Januari itu nggak ada transaksi yang bisa merubah atau menaik turunkan si modalnya si Shelita. Jadi langsung ambil aja 347. Kemudian bandingkan dengan yang dikembalikan oleh firma yaitu 300 juta. Nah teman-teman kalau misalnya ya yang rugi adalah si Shelita itu goodwill-nya 47.333 itu berada di sebelah kredit teman-teman. Kenapa yang rugi adalah Shelita? Karena gue punya modal di lu sebenarnya 347 juta, tapi cuma dibalikin si firma 300 juta. Nah, dapat 47.333. Itu berarti si Shelitanya rugi teman-teman. Nah, lalu jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya akan jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jurnalnya akan jadi seperti ini. Shelita Capital di debit, cash di kredit yaitu 300 juta sesuai dengan yang dibayar oleh si firma.
Lalu kita debit juga Shelita Capital dan Goodwill untuk mencatat si Goodwill-nya teman-teman, yaitu sebesar 47.333. Nah, ingat ya kalau sekutu atau partnership-nya untung, kita catat Goodwill-nya tuh di kredit, sorry. Kalau dia rugi itu ada di debit ya. Nah, demikian teman-teman untuk videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan minggu depan ya di kelas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Dadah.